Innalhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Ibu bapak jamaah Isya dan tarawih rahimahullah, bilangkan syukur kepada Allah atas semua rahmat nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap sehat dapat melaksanakan aktivitas kita, dapat melaksanakan ibadah puasa dan saat ini sudah 10 hari, dan malam ini adalah malam yang ke-11. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan sekalian jamaah rahimahullah, malam ini saya akan menyampaikan kaitan dengan rasa malu al-haya. Sabda Rasulullah SAW yang sama-sama sudah hafal, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Bapak dan saudara sekalian, demikian pula sebelumnya saya bacakan surat Tatin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, menciptakan manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Kita manusia adalah makhluk Allah yang terbaik. Itu berarti jika makhluk-makhluk yang lain masih lebih baik manusia, termasuk di dalamnya malaikat. Karena Allah yang menyatakan demikian. Kemudian mengapa manusia itu dikategorikan disebut oleh Allah makhluk yang terbaik? Kalau kita bicara fisik kita, ya mungkin ada bedanya, kan? Organ tubuhnya hampir sama dengan makhluk Allah yang lain yang namanya hewan atau hayat. Kita punya kepala, hewan pun punya kepala. Dalam kepala kita ada otak, hewan pun juga punya otak, punya telinga, punya hidung, dan punya mata, termasuk juga punya hati. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kita manusia adalah ahsan taqwim, sebaik-baik ciptaan? Maka digali dan dicari. Salah satu di antaranya kita sampaikan atau temukan bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin milik Imam Al-Ghazali itu, karena ternyata di dalam diri manusia itu ada 4 hal yang istimewa. Salah satu di antaranya adalah rasa malu. Bapak dan sekalian, para jamaah rahimahullah, kalau hewan juga diberikan oleh Allah organ tubuh yang hampir sama, hanya bentuk yang berbeda, tapi fungsi organ tubuh yang ada dalam diri hewan itu tidak
manusia dengan otak yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Allah memberikan hati yang fungsinya tidak sama dengan yang diberikan oleh Allah, hati yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang paling utama yang nampak dalam kehidupan kita adalah yang namanya al-haya, rasa malu. Bapak dan sekalian, akhir-akhir ini umat kita, umat Islam, saya katakan umat Islam atau secara hukum manusia, itu rasa malu itu hampir ya. Etika itu hampir tidak ada kecuali orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan salah satu bentuk etika, karakter atau sopan santun, akhlak, itu Rasulullah SAW menyampaikan yang mudah menghormati yang tua. Laisa minna liman yuwaqqir kabirana wala yarhamsah. Tidak termasuk umatku, kata Rasulullah, yang muda tidak menghormati yang tua dan yang tua tidak menyayangi yang muda. Dan kesempatan ini, ibu dan bapak sekalian, saya mengajak kita semua, mari kita tanamkan kembali rasa yang namanya etika kepada anak kita, karena anak yang tidak punya etika itu bagian dari anak yang tidak punya rasa malu. Bapak dan sekalian, kalau zaman itu etika ini amat sangat diperhatikan, amat sangat diperhatikan. Meskipun etika ini ada sesuatu etika tidak kaitannya dengan ajaran Allah, ada etika kalau tidak dilakukan itu menimbulkan sesuatu yang itu diharapkan oleh Allah, tetapi ada pula yang etika itu tidak masuk dalam kriteria itu, dalam arti tidak diharapkan, tapi itu tidak bagus kalau dilakukan. Bapak dan sekalian, rasa malu dalam sabda Nabi yang tadi saya sampaikan, al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Kalau kita tidak punya rasa malu, kalau kita perhatikan, rasa malu itu hanya diberikan oleh Allah hanya kepada manusia. Hewan tidak punya rasa malu. Makhluk Allah yang lain tidak punya rasa malu. Kita jangan bicara bagaimana malaikat itu tidak punya malu. Memang tidak punya rasa malu. Dan malaikat itu adalah makhluk yang hanya diciptakan oleh Allah untuk selalu taat dengan Allah tanpa kesalahan. Di ini tidak diberikan rasa sesuatu. Malaikat katakanlah, sampai sebagai contoh, malaikat penjaga neraka itu panas, tapi untuk malaikat tidak merasa panas, karena tidak punya rasa oleh Allah kepada mereka. Tapi manusia itu dilengkapi dengan berbagai hal, termasuk dengan nafsu dan lain sebagainya, termasuk punya rasa malu. Hewan tidak punya rasa malu. Katakan kalau seekor hewan melakukan sesuatu yang tidak baik, itu tidak punya rasa malu. Kenapa? Memang tidak. Hewan makan dengan langsung dengan berdiri itu tidak punya rasa malu. Kenapa? Karena memang hewan. Hewan hubungan antara anak dengan induknya tidak malu. Kenapa? Memang hewan. Tapi manusia adalah makhluk yang terbaik yang diberikan oleh Allah rasa malu dan diberikan oleh Allah yang namanya syariat, yaitu ajaran agama kita, agama Islam. Maka kalau orang itu tidak punya rasa malu, berarti tidak berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Bapak, Ibu jamaah rahimahullah, karena itu sekali lagi malu itu harus kita jaga dengan baik. Hadirin sekalian, kalau kita perhatikan zaman kecil, kalau masih penting adalah seusia saya. Kalau sudah bulan Ramadan, ini sekarang contoh, orang itu makan di luar itu malu. Maksud saya makan di luar di siang hari, dilihat orang itu malu. Sehingga ketika itu rumah saya kontak kosong,
nek gak poso bareng mangan Joko, kudu sedikit, kudu singkat, supaya tidak dilihat orang banyak. Jangan dulu itu orang yang minuman keras, apalagi tempat saya di desa. Kalau orang zaman itu tidak ada yang namanya bir, yang ada tidak toa. Orang yang minum toa itu tidak malah tidak dilaksanakan di dalam kampung, tapi dia menjauh di sawah, di tengah tambak, supaya tidak dilihat orang banyak. Tapi kita lihat sama sekarang, orang minum minuman keras, orang berbuat dosa, itu wis gak punya rasa malu, wis gak punya isi belas. Saya masih ingat zaman saya sekolah kuliah SMA, saya berjalan, ada teman-teman berjalan bareng, tidak ada hubungan apa-apa, itu malu. Sekarang yang kita lihat seperti itu, orang makan dengan berjalan malu. Sehingga zaman itu orang tua itu mengatakan, kau ojo mangan berkata, ojo mangan berlaku, kau gak payu rapi. Yang laki yang perempuan, kau gak payu laki, tidak bisa mendapatkan jodoh. Itu saking pentingnya untuk menjaga rasa malu. Apakah yang disampaikan oleh orang tua dulu itu kaitannya dengan ajaran Islam? Wallahu saya yakin yang jelas bahwa orang tua dulu dakwah Islam tidak seperti semangat zaman sekarang. Tapi semakin semangat dakwah kita saat ini, orang yang merasa tidak punya rasa malu semakin tinggi. Dan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan oleh seseorang, tapi karena yang melakukan banyak orang, maka akhirnya orang itu menganggap, oh itu biasa. Contoh, saya pernah satu ketika menghadiri undangan nikah, makan prasmanan cukup mewah tempatnya. Kemudian saya ketika makan, saya ngambil makan, kemudian saya bersama istri dan keluarga duduk di atas karpet karena tidak ada kursinya sama sekali. Tidak ada kursinya sama sekali. Saat itu egonya, panitianya itu malah, Pak, tidak boleh duduk. Saya katakan sama Pak, Pak, kalau tidak boleh duduk, saya ini agama saya, maka tidak boleh berdiri. Terus bagaimana? Akhirnya diambilkan kursi dulu, sehingga saya dengan kursi itu gantian dengan yang maknanya apa? Orang yang sudah yang makan bersama, makan dengan berdiri, karena itu tidak diperbolehkan oleh Islam, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, maka kebiasaan itu bahasa Jawa dan semula tidak terbiasa, semula tidak lumrah menjadi lumrah. Bahasa lain menjadi lumrahisasi. Segala sesuatu yang tidak wajar dijadikan wajar, segala sesuatu yang tidak baik menjadi dianggapnya baik, padahal itu tetap tidak baik. Belum yang lainnya, orang zaman dulu mengambil sesuatu yang kecil di pasar, kata ibu yang di pasar, kemudian mengambil sesuatu dikatakan mutil itu mengambil barang yang kecil yang sudah sepuh mutil, maka itu rasanya malu luar biasa. Sekarang mencuri yang miliaran triliunan itu tidak punya rasa malu. Bapak dan sekalian, ini yang terjadi pada masa sekarang. Karena itu, mari kita jaga rasa malu. Kita juga punya rasa malu. Andai kata sudah waktunya sholat, tidak sholat. Anak-anak kita, anak-anak milenial sekarang, anak-anak usia SMP tersebut, itu kalau sudah waktunya maghrib ada atau isya atau waktu ada, itu masih tetap nongkrong, gak mengisi, siang bolong tengah hari nongkrong di warung kopi di Gilas. Itu sekarang ada yang punya warung roti di sini, kemudian dikasih tabur berkata ngomong. Artinya kembali Bapak Ibu sekalian, malu itu bagian dari iman. Orang yang tidak beriman dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u minal iman. Al-haya'u memang orang korek-korek. Hanya itu dengan iman itu satu hukum. Kalau salah satu di antaranya itu tidak ada, maka hilanglah imannya. Kalau boleh saya istilahkan, saya contohkan, kalau manusia kita sudah tidak punya rasa malu, berarti kita yang label A
ahsanul takwim sudah hilang dari diri kita. Kalau kita sudah tidak punya rasa malu, berarti kita sudah hilang rasa kemanusiaan kita yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah, ahsanul takwim adalah ciptaan Allah yang terbaik. Itu Bapak dan sekalian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan sekali lagi saya mengajak diri saya, kita semua, kita tanamkan rasa malu itu kepada anak-anak kita, pada generasi kita, supaya generasi kita tetap menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lihat fastaghfirullah wa astaghfiruh la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.